Shalom, selamat berjumpa kembali segenap jemaat GKI Sulung dengan RHS Renungan Harian Sulung. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari hari demi hari Engkau pimpin kami dengan baik. Kami kembali dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri akan menolong kami mengerti, bukan saja mengerti, tapi firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bertemu kembali ya dengan Renungan Harian Sulung. Kali ini kita lanjutkan dari Yohanes pasal 1 ayat 21 hingga yang ke-23. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Dan dia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudara, itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Saudara, siapa Yohanes Pembaptis? Siapa dia yang menyatakan bahwa aku orang yang tidak berdusta, aku bukan Mesias? Yohanes mengatakan, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Saudara, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ya, kalau Yohanes Pembaptis itu keluar dari padang gurun, rupanya saudara dalam Perjanjian Lama itu Allah memanggil hamba-hambanya. Sudah perhatikan dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, bahkan perjalanan bangsa Israel sendiri sebelum masuk ke tanah perjanjian itu melalui padang gurun. Kalau boleh saya katakan, padang gurun itu bagaikan universitas Allah ya, yang Tuhan izinkan semua belajar melalui padang gurun. Hebat ya, kampus padang gurun. Maka di sini pula Yohanes Pembaptis keluar daripada padang gurun. "Aku orang yang berasal dari padang gurun, aku orang yang berteriak-teriak, luruskanlah jalan Tuhan." Saudara, itulah yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyuarakan, luruskanlah jalan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dari kacamata Allah, ketika Allah melihat seluruh kehidupan umat manusia, semua ada di dalam keberdosaannya. Dan orang yang berdosa adalah orang yang membengkokkan jalan Tuhan, sehingga tidak lurus lagi. Oleh karena itu manusia yang berdosa tidak tahu jalan Tuhan karena dibengkokkan oleh dosanya sendiri. Dan sekarang Tuhan datang melalui Yohanes Pembaptis untuk menyatakan bahwa jalan Tuhan yang sudah engkau bengkokkan melalui kehidupanmu yang sudah tidak taat kepada Allah, melalui kehidupanmu yang memberontak kepada Allah, melalui kehidupanmu yang tidak setia kepada Allah. Oh, jalan Tuhan itu berliku-liku bengkok luar biasa. Dia sekarang berkata, luruskanlah jalan itu. Engkau yang memberontak kepada Allah, engkau yang menyembah berhala kepada Allah, engkau yang mempunyai kehidupan ritual agama yang tanpa iman, penampilan yang kelihatan saleh padahal palsu, kebejatan moral yang hanya memuaskan hawa nafsu, penindasan dengan sesamanya yang membuat kemiskinan ada di mana-mana, kecongkakan hati manusia yang menolak kepada Allah, sehingga jalan hidupmu menjadi bengkok. Yohanes Pembaptis datang dan berkata, luruskanlah jalan Tuhan.
Saudara, mari kita renungkan hari ini. Apa yang jadi renungan kita? Apakah saudara dan saya tahu bahwa jalan hidup saudara dan saya itu lurus atau bengkok-bengkok? Renungkan. Jalan hidupmu, jalan hidupku di hadapan Allah dan di hadapan sesama itu bengkok-bengkok atau sudah lurus di hadapan Allah. Mintalah anugerah kepada Allah. Mintalah khotbah Yohanes Pembaptis menjadi khotbah saudara dan saya. Tuhan, luruskanlah jalan hidupku Tuhan. Luruskanlah jalan hidupku. Ampuni aku Tuhan. Ketika aku tidak taat, ketika aku takut khawatir, ketika aku sombong, ketika aku merasa mampu, ketika aku merasa bisa semuanya, ketika aku tidak tahu masa depanku, tapi seolah-olah aku mampu mengatasinya. Oh Tuhan, luruskanlah hidupku. Luruskanlah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kesaksian hidupku di masyarakat. Oh Tuhan, luruskanlah. Diberkatilah orang yang mohon anugerah Allah dan belas kasihan Allah yang memimpin hidup saudara dan saya untuk bisa lurus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu luar biasa. Tanpa kami sadari Tuhan bahwa hidup kami di hadapan-Mu sebetulnya jalan hidup kami bengkok-bengkok bahkan buntu ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang kami lakukan. Kami tidak tahu masa depan kami. Kami tidak tahu cita-cita kami Tuhan. Kami tidak tahu harapan kami karena kami berjalan di jalan yang bengkok dan buntu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tolong kami, pegang tanganku Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Luruskan jalan hidup kami. Luruskan pekerjaan kami, luruskan pelayanan kami, luruskan hati kami, luruskan penyembahan kami kepadamu Tuhan, luruskan langkah hidup kami Tuhan, sehingga betul-betul kami jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, jadi anak Tuhan yang setia dan anak Tuhan yang betul-betul memuliakan Engkau dalam hidup kami, apapun keadaannya Tuhan. Jamah kami, luruskan hidup kami. Terima kasih renungan hari yang sulung ini. Bila firman-Mu menuntun kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu besok dengan renungan harian sulung. Tuhan memberkati kita semua. Amin.